Untuk mengantisipasi adanya peningkatan saat arus mudik dan balik lebaran, Ditlantas Polda Jawa Tengah menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di ruas tol maupun jalan konvensional. Dalam antisipasi kepadatan kendaraan saat arus mudik maupun balik akan diterapkan pembatasan kendaraan sumbu 3 serta pelaksanaan one way di jalur tol menuju ke Jawa Tengah. Pelaksanaan one way maupun pembatasan kendaraan sumbu 3 non-sembako akan diberlakukan mulai tanggal 5 hingga 16 April di jalan tol Trans Jawa dan sejumlah ruas jalur arteri di Jawa Tengah. Selama periode ini, kendaraan sumbu 3 dilarang melintas di beberapa ruas tol dan jalur arteri tertentu, yaitu ruas jalan tol Trans Jawa, mulai Pejagan hingga Sragen, ruas arteri Pantura hingga Demak, dan jalur tengah hingga Purwokerto. Selain akan menambah kepadatan pada pelaksanaan arus mudik maupun balik, kendaraan sumbu 3 non-sembako diprediksi akan menjadi kendala para pemudik saat melintas di jalan tol maupun jalan konvensional. Untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang melintas di jalan tol Trans Jawa, Ditlantas Polda Jawa Tengah akan menerapkan one way, mulai dari Pejagan hingga gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Pelaksanaan one way itu nantinya juga akan dikoordinasikan dengan Korlantas terkait pelaksanaan sistem ganjil genap yang akan diterapkan oleh Korlantas saat mudik lebaran. Sementara itu, terkait kondisi jalan rusak di ruas jalan konvensional usai banjir, Ditlantas Polda Jawa Tengah memastikan kondisi jalan sudah baik saat pelaksanaan mudik maupun balik nantinya. Balai Perawatan Jalan Nasional memastikan akan mulai melakukan perbaikan setelah kondisi jalan sudah mulai mengering dan sebelum pelaksanaan mudik balik diterapkan. Surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga, oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Kakor Lantas terkait dengan pembatasan operasionalisasi sumbu 3 yang berlaku di wilayah jalan tol Trans Jawa dan beberapa arteri di Jawa. Ini perlu kami sosialisasikan. Kalau tahun lalu itu ada istilahnya window times. Truk itu boleh beroperasi sumbu 3 antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Untuk tahun ini itu tidak ada sama sekali. Artinya dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16, kendaraan sumbu 3 atau lebih itu dilarang beroperasional di jalan tol Trans Jawa Tengah. Dimohon disosialisasikan pada seluruh pengusaha angkutan barang, seluruh pengusaha pemilik truk-truk, ya baik itu Aptrindo maupun pengusaha yang sifatnya pribadi. Mohon untuk diinformasikan tanggal 5 sampai tanggal 6 itu tidak ada yang boleh masuk ke dalam jalan tol Trans Jawa. Dari mulai Pejagan sampai dengan Sragen, ya, kemudian wilayah arteri sampai dengan Demak dan juga sampai dengan jalur tengah wilayah Purwokerto. Kalau sampai ada yang masih beroperasional, maka akan kita lakukan upaya-upaya preventif sampai dengan represif. Nah, kami mengacu pada aturan hukum di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 282, kita juntuhkan pasal 104 ayat 3. Apabila memang masih ada yang beroperasional, tentu akan kami berikan tindakan represif dengan tindakan tilang, rekan-rekan. Kemudian yang boleh beroperasional hanyalah kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan juga BBM. Itu boleh beroperasional dengan dilengkapi oleh surat jalan, sehingga petugas di lapangan ini akan mengecek kebenaran administrasinya. Kenapa ini dilakukan pembatasan, rekan-rekan? Karena hasil evaluasi tim bahwa sumbu 3 ini adalah beroperasional di jalan tol, sementara pada saat tersebut banyak mobil pribadi yang akan menuju ke wilayah barat ke timur, akan terjadi hambatan dan kepadatan jika memang sumbu 3 ini akan banyak masuk tol. Karena itu operasionalnya dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan one way. Ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa one way ini sekarang mengikuti SKB. One way mudik dari barat ke timur, dari Jakarta menuju ke timur, itu akan dilaksanakan tanggal 5 jam 2 siang sampai dengan tanggal 7, 5, 6, 7 non-stop, ya, selama non-stop. Tanggal 8-nya akan dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tanggal 9-nya jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tanggal 10, 11 itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian tanggal 12 ini adalah one way balik. Akan dilakukan dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam sampai dengan tanggal 13. Tanggal 14 dan 16-nya full selama 2 hari tersebut
akan dilakukan one way balik rekan-rekan sekalian. Itu adalah imbas dari Demak ya. Jadi tapi kemarin yang kami monitor yang memantau pada jalur utama itu Demak. Kalau seperti itu cuma di Juwana tidak kami cek ya. Tapi yang ke jalan nasional itu Demak dan sampai dengan Kudus tersebut. Apabila volume kendaraan itu masuk di gate Kali Kangkung, itu lintasan per jam yang akan masuk tol itu sebanyak 4.000 selama 2 jam atau 3 jam berturut-turut, maka kami pihak kepolisian di Telantas Polda Jawa Tengah atas izin Bapak Kapolda, kita akan melaksanakan one way lokal di tol ABC. Polanya adalah dari Bawen, itu yang jalur B kita sterilisasi, sehingga jalan yang dari barat menuju timur kita keluarkan semua sampai dengan ke Bawen. Ya, karena prediksi kenaikan volume berdasarkan hasil daripada pihak Jasa Marga yang dirilis tanggal 18 kemarin, ada kenaikan 4,4% atau 5%, 6% seperti dikatakan Pak Kapolda. Ya, kalau yang dirilis oleh Kemenhub itu pemudik secara nasional teman-teman. 123 menjadi 193 itu adalah secara nasional. Tetapi yang masuk ke wilayah Jawa Tengah, keluar dari tol Jakarta, data dari Jasa Marga itu di traffic accounting mereka 1.892 sekian. Sampai dengan Kali Kangkung itu tahun lalu itu adalah 452. Tahun ini diprediksi akan naik 4,4%. Itu teman-teman sekalian. Puncaknya adalah di tanggal 6 April. Hasil ini ya, hasil analisa dari teman-teman. Kemudian baliknya itu ada di tanggal 15 rekan-rekan sekalian. Diberlakukan itu mengikuti ganjil genap teman-teman ya. Contoh mudik tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 5 berarti 20 mobil ganjil ya. Tanggal 6 mobil genap. Baliknya pun demikian rekan-rekan. Ada pertanyaan di teman-teman, kenapa harus dibatasi? Teman-teman sekalian, ini adalah operasi kemanusiaan. Kalau kita tol itu volumenya tidak mampu menangani kapasitas yang ada, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingat. Oleh karena itu, sistem ini kita tata dengan sebaik-baiknya dari Mabes Polri bersama stakeholder terkait, menata ini dengan sebaik-baiknya. Harapannya masyarakat tidak full pada tanggal tersebut, makanya dibagi oleh pemerintah tanggal 5 sampai tanggal 9. Monggo tanggal 5 ada, tanggal 6 ada, tanggal 7 ada, tanggal 8 ada, tanggal 9 ada, sehingga tidak numpuk di salah satu hari yang akan menimbulkan proyek di lokasi jalan tol tersebut. Dan untuk penyortirannya seperti apa, Dan? Nantinya kan mungkin akan berbarengan yang ganjil genap itu. Nah, makanya kan diatur tanggal 5-nya ganjil, tanggal 6-nya genap. Kemudian kita sudah memberikan masukan di Cikatama, ini juga sebagai sosialisasi masyarakat, teman-teman tolong sampaikan, bagi masyarakat dari Jakarta yang akan menuju ke timur, tidak usah khawatir dengan rest area. Ya. Rest area di jalur B yang nanti akan digunakan one way dari mulai Pejagan sampai Kali Kangkung, itu rest area tipe A dari mulai 260, 282, 294, 319, 360, 389 itu rest area tipe A kecuali 294 Tegal. Tapi itu juga kita persiapkan mobil Pertamina-nya. Sehingga tidak usah khawatir, jadi jangan nanti berbondong-bondong begitu selesai Kali Kangkung masuknya di 429 sehingga mengakibatkan panjang di 429 karena di situ sudah ada semua jalur A maupun B sudah ada rest area. Jadi gunakanlah rest area yang ada di wilayah Jawa Tengah ini dengan sebaik-baiknya, jangan terfokus pada satu rest area. Naiknya pemudik yang diprediksi sekitar 4% dari tahun 2023, yakni 1 juta lebih kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah, Dirlantas Polda Jateng menghimbau masyarakat yang melintas di jalan tol untuk tidak menumpuk di satu rest area saja yang bisa menimbulkan kemacetan panjang. Untuk itu, beberapa rest area tipe A yang disiapkan mulai dari Pejagan hingga perbatasan Jawa Timur akan mampu menampung pemudik yang ingin manfaatkan rest area untuk istirahat. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.